Ustazah Haja Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah salat subuh, ibu-ibu, anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul melanjutkan daripada rutinitas kita di bulan suci Ramadan, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir dan menghadiri daripada pengajian subuh atau ngasuh, yang semoga duduk hadirnya kita di tempat ini menjadikan kita golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu pembahasan tentang puasa-puasa sunnah daripada kitab Maqasidus Shaum yang digubah oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abi Salam sampai kepada At-Tasi' wal Ashir, puasa yang ke-9, puasa sunnah yang ke-9 dan ke-10, fi saumil isnaini wal khamisi, puasa hari Senin dan juga puasa hari Kamis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnin faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Wa qalat sayyidatuna Aisyah kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnin wal khamis. Wa qala sayyiduna Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu yawmal isnaini wal khamisi wa ahyanan wa uhibbu an yu'rada alayya wa ana sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa kamu kok, wahai Rasul, wahai Nabi, puasa pada hari Senin? Maka Nabi SAW menjawab, fihi wulidtu, karena di hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, di hari Senin pula aku diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira atas hari kelahirannya. Nabi merayakan hari kelahirannya dan bersyukur atas hari yang di situ Nabi dijadikan sebagai seorang Rasul, seorang Nabi yang ditandai oleh diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini maka seseorang boleh-boleh saja bergembira atas hari lahirnya, merayakan hari ulang tahunnya seperti yang dilakukan oleh Ustazah Khadijah Ahmad yang kemarin ulang tahun. Atau kita yang berulang tahun, hanya saja
kegembiraan atau perayaan yang dilakukan seseorang di hari ulang tahunnya itu macam-macam. Ada kalanya dengan mengundang organ tunggal, dangdutan, pesta, mengundang orang buat nyawer. Ada kalanya mengundang teman-teman sekolahnya untuk makan-makan. Ada kalanya diadakan di gedung atau di kafe dan sebagainya. Ada juga yang ngumpulin anak-anak kecil, kemudian baca surah Yasin, baca tahlil, baca doa. Nabi SAW mengingat hari lahirnya, bersyukur atas dilahirkannya beliau kepada Allah. Nabi berpuasa. Nabi cara bersyukurnya dengan berpuasa. Kita boleh tiru. Kita kalau ulang tahun, kita puasa. Begitu, seperti yang dilakukan Ustazah Khadijah, puasa dia. Memang kebetulan bulan Ramadan, jadi puasa. Begitu, hari ulang tahunnya dia puasa. Jadi kita puasa tuh. Ini berarti kalau kita di hari ulang tahun kita puasa, itu niru gaya ulang tahunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir. Ya. Lahirnya zaman duit yang bibirnya tebal. Atau lahirnya lempengan lagi musim kecapi. Nah, sekarang udah kagak ada musimnya kecapi, berarti udah kagak ada ulang tahunnya deh. Begitu. Cisti bangun lagi. Begitu. Umurnya sama kayak Jis tuh berarti. Begitu. Jadi apa namanya? Orang-orang dulu ulang tahunnya nggak ada yang tahu tuh. Makanya umurnya kadang-kadang tebak-tebakan. Meninggal di usia 90 tahun. Itu bisa lebih, bisa kurang tuh. Asal tebak-tebakan aja karena nggak tahu. Baru ngah bikin KTP-nya udah umur 17. Udah tua. Anak-anaknya nggak ada yang tahu. Emaknya umur 17, bapaknya umur 17, ya anak-anaknya nggak ada yang tahu. Sedangkan yang ngurusin kan anak-anaknya tuh. Begitu. Nomor lahir lain. Nah, itu sama kayak ini Ustazah Khadijah Ahmad. Namanya kan cakep tuh. Di KTP-nya Siti Khadijah. Di kakaknya apa itu namanya? Namanya beda-beda semuanya. Namanya orang dari kampung ya dimaklumin aja. Gitu. Bukan orang kota. Lah bayangin yang tinggal di kota aja nggak tahu tanggal lahirnya, apalagi yang tinggal di kampung kan begitu. Nggak ada yang tahu. Bidannya juga siapa gak tahu dah, dukun beranak mana tuh. Dukun beranak mana tuh. Begitu. Beda-beda namanya semuanya lahirnya, apalagi orang dulu itu Ica aja lahirnya di dukun beranak di Maapar ya. Itu anak zaman sekarang lahirnya tuh di dukun beranak begitu. Tapi ada bantuan bidannya juga. Jadi wajar kalau yang di desa yang tinggal di kampung namanya beda-beda. Di KTP-nya Khotijah ya karena orang kota aja yang tinggal di kota nggak tahu lahirnya kapan. Begitu. Alhasil hari ulang tahun kita boleh rayain, anak kita rayain. Cuman perayaannya sesuai, jangan menyalahi daripada ajarannya Nabi. Begitu. Yang biasa terjadi request, minta permintaan ketika sebelum tiup lilin, seakan-akan itu menjadi syarat mutlak untuk tiup lilin. Ini yang salah.
begitu. Tiup lilin nggak ada di masalah, terserah mau tiup lilin, mau tiup obor, tabunan mau ditiup apa ngebul nggak apa-apa, terserah, begitu. Ya misalnya ada tabunan tuh, pohon sawo nggak pernah selesai tabunan dari dulu tuh. Mau ditiup sampai mati tuh tabunan, api, lilin, apa aja, nggak jadi soal. Nah, yang jadi masalah, minta doa sebelum tiup lilin. Kalau mau doa, boleh-boleh aja doa kapanpun, cuman sebisa mungkin jangan pas sebelum tiup lilin. Kalau sebelum tiup lilin jadi mirip kayak orang-orang yang nyembah lilin, seakan-akan nyembah api. Jadi seakan-akan kayak minta sama api, bukan minta sama Allah, gitu. Itu yang menjadi membahayakan. Hatinya mungkin mintanya sama Allah, jelas. Yang mengerti hatinya minta sama Allah. Tapi terlihat berdoa sebelum tiup lilin seperti seakan-akan meminta dan berdoa kepada api yang di hadapannya. Karena syaratnya habis itu langsung dia tiup. Begitu, buruan tiup. Atau kadang-kadang udah ditiup dulu, dinyalain lagi. Belum request, belum doa katanya. Begitu. Jadi doa. Kalau emang ada lilinnya mau nyalain, suruh tiup, nggak apa-apa tiup. Begitu. Tapi apa namanya? Jangan request berdoa di depan lilin. Kalau syukur-syukur nggak pakai ada lilin-lilinnya. Begitu. Cukup ada kuenya, ntar dibagi dimakan, dibagi-bagi dimakan sama-sama. Begitu. Jadi jangan apa namanya? Melakukan sesuatu yang mirip dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, begitu. Atau juga ada sebagian guru yang melarang untuk memakai topi topi kerucut, begitu katanya, karena dulu ditandain orang-orang yang Islam ditandain pakai topi kerucut, yang tidak Islam, yang bukan Islam nggak dipakein topi kerucut, begitu. Mereka yang apa namanya Islam. Alhasil terlepas dari situ, kita untuk menghindari daripada perbedaan pendapat ini, lebih baik udah nggak usah pakai begituan deh, nggak usah pakai topi kerucut, nggak usah minta doa ketika mau tiup lilin. Atau sekalian nggak usah pakai lilin, taruhin obor aja. Kalau nggak punya obor tuh di belakang ada banyak obor tuh, minyak tanahnya juga ada sekalian, begitu. Jadi apa namanya terus lagi yang biasanya orang suka niru karena sering dilihat di TV atau di video-video yang kita lihat, orang mengatakan berdoa ke atas, tergantung yang di atas. Ntar gimana, kapan mau nikah, tergantung yang di atas, begitu. Yang di atas siapa? Di atas apa namanya Allah, bukan di atas. Itu Allah bukan di atas. Allah tidak ada di satu tempat, atau Allah tidak ada di suatu tempat. Kalau Allah ada di suatu tempat, berarti Allah sama kayak makhluknya. Kita ada di musola, kita ada di kamar, sama kayak kita berarti. Allah enggak maha suci Allah dari hal itu semuanya. Udah sebutin aja, tergantung Allah, gitu, lebih enak daripada tergantung yang di atas, tergantung yang di bawah, ntar ada lagi. Jadi begitu. Jadi tergantung Allah yang punya aturan, kita cuma ikhtiar, begitu. Jangan nanya doang, cariin, begitu. Apa namanya? Jadi itu kadang-kadang ucapan-ucapan yang bikin orang membahayakan daripada akidahnya. Emang segitu gampangnya orang bisa keluar dari akidah, bisa rusak akidah cuma perkataan gitu doang. Kalau kita katakan demikian, lah orang mau masuk Islam nggak pakai repot-repot, cuma bilang saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kata-kata juga. Ini juga kita yang tadinya laki dengan perempuan haram dilihat, haram menyentuh, haram berduaan, menjadi halal hanya dengan kata-kata saya terima dan
saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin dibayar tunai. Cuman kata-kata bisa merubah itu semuanya. Jadi jangan kita remehkan kata-kata. Ucapan selamat kepada agama lain jangan kita remehkan. Cuman ngucapin selamat doang, apa bedanya dengan selamat pagi, dengan dan lain sebagainya. Jadi jangan kita anggap remeh ucapan-ucapan yang semacam itu, perkataan-perkataan yang semacam itu. Kita mesti jaga. Kita mesti jaga diri kita dari hal-hal yang semacam itu. Begitu. Nah, ini Nabi gembira. Nabi bergembira di hari lahirnya. Terus dari sini juga kita boleh merayakan daripada hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Hari kelahirannya Nabi Muhammad ya kita kita rayakan dengan hal-hal yang baik. Baca Al-Quran, zikir sama-sama, baca sholawat sama-sama, baca sejarah Nabi Muhammad SAW itu, atau kita biasa sebut dengan maulid, atau orang-orang yang lebih dulu lagi nyebutnya dengan rawi, begitu. Jadi itu adalah bukan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu semuanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus lagi belum di Al-Quran disebutkan Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan keduanya itu maka bergembiralah, dan itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Jadi karunia, apa karunia? Semua karunia yang kita diberikan oleh Allah, nikmat itu adalah karunia, sehat itu karunia. Kita patut gembira, bersyukur, namanya fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terus karunia yang terbesar apa? Imannya kita. Karunia yang lebih besar dari imannya kita apa? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad gak lahir, jangankan iman kita-kitanya gak ada. Jangankan kita, surga, neraka, arsh, malaikat, segala macam makhluk selain Allah, semuanya tidak akan diciptakan kecuali itu adalah karena sebab baginda Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini, baik yang di langit maupun yang di bumi. Semua adalah berkat dan sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkatnya Nabi Muhammad semuanya. Jadi boleh-boleh aja, bukan boleh, bahkan dianjurkan kita bergembira atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita merayakan hari ulang tahun kita dengan begitu meriahnya, atau merayakan hari ulang tahun cucu kita, anak kita dengan begitu meriah, maka lebih pantas lagi kalau kita memeriahkan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita kalau bikin maulid jangan pakai istilah maulid kecil-kecilan. Bikin yang segede-gedenya semampu kita. Begitu. Jangan bilang maulid kecil-kecilan. Begitu. Kesannya kayak nggak niat mau bikin maulid tapi enggak sih, begitu. Bikin yang gede walaupun terlihatnya kecil, walaupun terlihatnya nggak mewah, yang penting kita bikin semewah yang kita bisa. Kata orang kecil ya terserah kata orang. Kita mampu segini dan kita sanggup ini dan ini kita anggap mewah, yaitu kemewahannya kita. Begitu, itu kemeriahannya kita. Masalah orang bilang ini nggak meriah, ini nggak mewah, ini kecil, ini nggak besar, itu pendapatnya dia. Tapi kita mau bikin maulid, mau gembirain hati Nabi Muhammad, kita bikin yang semeriah mungkin menurut kita. Begitu.
Jadi jangan pakai istilah tuh, jangan pakai istilah begitu-begitu lagi. Jangan pakai istilah maulid kecil-kecilan, haul kecil-kecilan. Begitu bikin yang apa namanya haul udah, bikin maulid udah, nggak usah pakai kecil-kecilan. Begitu. Jadi apa namanya maulid agung, maulid akbar, maulid Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jangan pakai maulid kecil-kecilan. Ini Nabi Muhammad puasa Senin. Karena Nabi Muhammad lahir di hari itu. Terus Nabi Muhammad jadi nabi di hari itu. Makanya Nabi puasanya hari Senin. Terus lagi Nabi Muhammad puasa hari Kamis. Senin sampai Kamis. Itu hari Kamis. Dan riwayat yang satunya juga hari Senin dan Kamis. Itu adalah hari diangkatnya amal Bani Adam. Amal kita itu diangkat pada hari Senin dan juga hari Kamis. Jadi diangkatnya amal itu ada diangkat harian, ada diangkat mingguan, ada diangkat bulanan, ada diangkat tahunan. Tahunan tuh nisfu Sa'ban. Tahunan tuh amal kita diangkat tuh. Yang mingguan ini hari Kamis atau hari Senin. Yang harian itu waktu azan sama waktu subuh kata ulamanya. Makanya tuh ulama-ulama kita kalau subuh, habis subuh sampai habis sholat asar, terlebih lagi asar biasanya itu pasti habis sholat berjamaah di masjid atau di musola, habis itu salam-salaman. Salam-salaman. Karena itu adalah waktunya malaikat ganti sip. Yang ada di bumi naik ke langit, yang ada di langit turun ke bumi. Begitu. Harapannya mungkin ketemu salaman pas yang disalamin ada malaikat. Begitu. Jadi Nabi puasa hari Senin dan juga puasa hari Kamis. Kita puasa hari Senin, hari Kamis ini sunnah. Sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong-ngomong puasa tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 5 hari lagi. Lebaran habis itu. Lebarannya mau hari apa kek? Yang penting puasanya beres. Yang penting tarawihnya beres. Nah, begitu. Pakai baju mau tenang. Begitu. Daripada senyumnya juga udah lain tuh, lihat ustazah, senyumnya beda. Kalau kemarin senyumnya tuh nggak kelihatan giginya, kalau sekarang senyumnya selebar-lebarnya. Gitu, orang ketawanya lain kalau udah punya baju mah. Begitu. Jadi sebentar lagi kita akan menemui daripada hari raya Idul Fitri. Begitu. Tinggal beberapa hari ke depan, sisa-sisa daripada hari-hari Ramadan ini masih ada malam ke-26, nanti malam atau besoknya malam ke-27, malam ke-28, malam ke-29. Masih ada 2 malam ganjil. Bisa 29-nya jadi ganjil, bisa 28-nya jadi ganjil. Kalau ujungnya 29 berarti 28-nya jadi ganjil, yang genapnya jadi ganjil. Kalau sampai 30 tanggal 29-nya benar-benar ganjil, kan begitu. Maka di sisa-sisa daripada Ramadan ini jangan sampai kelewat dah malamnya. Minimal sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Gitu. Alhamdulillah kita Ramadan mudah-mudahan bisa langgeng sampai hari kiamat. Jadi setiap Ramadan kita alhamdulillah kalau subuh kita bisa berjamaah terus, alhamdulillah. Isya'nya juga kita berjamaah karena sekalian sholat tarawih. Begitu. Biar pada sehat, ini biar sehat terus sampai lebaran. Begitu. Jangan sampai lebaran doang, terus sampai kembali kepada Allah. Begitu. Sampai diambil nyawanya dalam keadaan sehat afiat. Begitu, dalam keadaan selalu sehat, dalam keadaan taat, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini saya mau sampaikan karena kalau disampaikan di akhir-akhir besok mau lebaran nih. Besok atau ntar mau takbiran.
yang hadir tinggal dua orang ntar. Nah, sekarang mumpung lagi masih rame, ya udah sibuk mau ngaduk ini sayur ketupat, mau belanja di pasar Pondok Labu, Cipete, ada yang Cipete, ada yang Pondok Labu. Ini ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang pergi ke Pondok Labu, ada yang pergi ke Cipete. Jadi al-ikhtilaf baina ummati rahmah kata. Ikhtilaf antara umatnya Nabi Muhammad itu rahmah. Jadi kalau semuanya harus ke Cipete, ada yang repot ntar. Jadi ada yang ke Cipete, ada yang ke Pondok Labu, ada yang mau jauh, ada yang jauh ke Parung, ada yang jauhan lagi ke Ciputat. Nah, biarin dah, perbedaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ini mewakili daripada Sahibul Bait, Pak Haji Abdillah, Ustazah Haji Aziza, mengucapkan banyak terima kasih atas segala halnya, atas kehadiran dan ikut sertanya. Sebab kalau nggak datang, ntar yang imam nggak ada makmumnya juga repot. Begitu. Kalau nggak ada yang datang, ini yang ngajar juga ngeliatin orang ngantuk doang. Begitu. Ya, jadi mohon dibuka kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya, atas segala andilnya dalam kehadiran. Mudah-mudahan kehadiran kita mulai dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan diterima dan diganjar pahala yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya banyak. Pahala terlepas dari pahala ibadahnya, berjamaahnya, terus apa lagi zikirnya segala macam, ada tambahan pahala satu, yaitu menggembirakan hati Sahibul Bait. Yang punya rumah kedatangan begini, satu kegembiraan yang luar biasa. Itu Nabi bilang afdalu ibadatillah idkhalu surur ala qalbil mu'min. Paling afdolnya amal ibadah seorang hamba itu adalah meletakkan kegembiraan di hati seorang mukmin. Dengan hadirnya ibu-ibu, anak-anak yang hadir sholat berjamaah di sini, itu adalah satu kegembiraan yang luar biasa, yang semoga kegembiraan ini sebagaimana hadirin hadirat ibu-ibu dan anak-anak menggembirakan kami, nantinya Allah gembirakan juga di dunia dan nantinya juga di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus lagi juga kami ucapkan banyak terima kasih, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kekurangan sana sini, kalau pemandangan yang dilihat hanya orang-orang ngantuk dan miring-miring tuh, lihat modelnya, tuh lihat tuh, nggak sadar tuh, rubuh nih, 1, 2, kan nggak sadar masih itu kan, yes, masih belum sadar kan, masih belum sadar tuh. Jadi pemandangan begitu, jadi hiburan. Ya kalau di rumah kita nggak ngeliat yang begini nih, yang matanya sayup-sayup, manyun-manyun, kepalanya nunduk hilang, gitu. Kita kalau melihat di kebun ada orang nggak ada palanya serem. Kalau di sini ada orang nggak ada palanya lucu, kan begitu. Alhamdulillah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kurang-kurangnya, mungkin kurang tempatnya, kurang nyaman atau apapun dari kata-kata, dari ucapan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua daripada kehadiran kita, daripada andilnya kita, daripada kebaikan-kebaikan kita, semuanya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari yang semacam ini nanti bakal kita rindukan. Dulu ada Ibu Haja Fulan duduk sini, ada Ibu Haja Alifah, ibu-ibu yang duduk ada di sini terhilang satu-satu hilang. Nah, yang semacam itu nanti bakal menjadi kenangan, dan bukan cuma jadi kenangan, tapi nggak dilupain. Tetap kita doakan. Kita kalau nggak ngumpul begini, kita mati nggak ada yang doain, cuma anak kita doang. Gitu, anak seberapa lama ingatnya, anaknya ingat, ya cucunya ingat, ya cicitnya udah lupa, udah nggak tahu.
udah nggak tahu siapa kakek buyutnya, begitu. Saya sendiri nggak tahu kakek yang ketiga siapa, yang nggak tahu. Yang keempat udah nggak kenal orangnya siapa, namanya siapa, kan begitu. Karena udah kemakan zaman. Tapi kalau kita hadir pengajian yang model sekarang ini, atau kita hadir di tempat-tempat berjamaah, itu bakal tercatat, bakal teringat, dan terus pasti akan didoakan, pasti akan dibacakan Fatihah, minimal setiap malam Jumat dibacakan Fatihahnya. Dikirimkan doa-doanya. Itu yang sebagai harapan kita, kumpul yang semacam ini begitu. Makanya tuh Nabi bilang yadullah ala jamaah. Pertolongan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu terletak pada kumpulnya seseorang. Kalau kita kumpul, makin banyak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang, kita tinggal nunggu nih, ntar besok siapa yang dipanggil. Ada yang mau dipanggil duluan apa enggak? Jangan, ntar aja dulu. Begitu. Masih banyak yang diurusin. Untuk itu, terakhir kita baca Fatihah untuk orang-orang yang dahulu duduk ada di sini. Yang hadir, pernah hadir di sini. Ibu Haji Alifah. Siapa lagi yang duduk sini tuh? Ibu Haji Marfuah. Dan yang lainnya nanti dilengkapin oleh Fatihahnya oleh Ustazah Haja Aziza. Kita berharap nanti kita kumpul lagi sama beliau-beliau ini. Bagaimana dahulu kita duduk bersama beliau-beliau, kita hadir bersama beliau, kumpul bersama beliau-beliau ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa dikumpulkan bersama beliau-beliau yang sudah mendahului kita, bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan senang, dalam keadaan bermesam-mesam. Tuh bahasanya Haji Marwani begitu, bermesam-mesam. Dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan ridho kepada Allah, berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.